Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A2BK yang terdiri dari saya Sally Agustin, Rika Anggiani, Sabila Putri Kinanti, Rani Sintia, dan Muhammad Rofli akan mempresentasikan poster yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi. Konsep dasar kedudukan dan fungsi bahasa. Istilah kedudukan dan fungsi tentunya sering kita dengar, bahkan pernah kita pakai. Misalnya dalam kalimat bagaimana kedudukan dia sekarang, apa fungsi baut yang saudara pasang pada mesin ini, dan sebagainya. Kalau kita pernah memakai kedua istilah itu, tentunya secara tersirat kita sudah mengerti maknanya. Hal ini terbukti bahwa kita tidak pernah salah pakai menggunakan kedua istilah itu. Kalau demikian halnya, apa sebenarnya pengertian kedudukan dan fungsi bahasa? Samakah dengan pengertian yang pernah kita pakai? Kita tahu bahwa bahasa sebagai alat komunikasi lingual manusia, baik secara terlisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status. Bahasa tidak dapat ditinggalkan, yang selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia anggota suku maupun anggota bangsa. Karena kondisi dan pentingnya bahasa itulah, maka ia diberi label secara eksplisit oleh pemakainya yang berupa kedudukan dan fungsi tertentu. Kedudukan dan fungsi bahasa yang dipakai oleh pemakainya perlu dirumuskan secara eksplisit. Sebab kejelasan label yang diberikan akan mempengaruhi masa depan bahasa yang bersangkutan. Pemakainya akan menyikapinya secara jelas terhadapnya. Pemakaian akan diperlakukannya sesuai dengan label yang dikenakan padanya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Janganlah sekali-kali disangka bahwa berhasilnya bangsa Indonesia mempunyai bahasa Indonesia ini bagaikan anak kecil yang menemukan kelereng di tengah jalan. Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang. Untuk meyakinkan pernyataan ini, silakan dipahami sekali lagi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk ke bumi Nusantara. Dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya yang didapatkan di Bukit Talang Tuwo dan Karangbrahi serta Batu Nisan di Aceh. Sampai dengan tercetusnya inspirasi Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang konsep aslinya sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ketiga butir di atas, yang paling menjadi perhatian pengamat adalah butir ketiga. Butir ketiga itulah yang dianggap sesuatu yang luar biasa. Dikatakan demikian sebab negara-negara lain, khususnya negara tetangga kita, mencoba untuk membuktikan hal yang sama, selalu mengalami kegagalan yang dibarengi dengan bentrokan sana-sini. Oleh pemuda kita, kejadian itu dilakukan tanpa hambatan sedikit pun, sebab semuanya telah mempunyai kebutalan tekad yang sama. Kita patut bersyukur dan angkat topi kepada mereka. Di balik itu, telah menyadari bahwa bahasa daerahnya tidak mungkin dapat dipakai sebagai alat perhubungan antar suku, sebab yang diajak komunikasi juga mempunyai bahasa daerah sendiri. Adanya bahasa Melayu yang dipakai sebagai lingua franca ini tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah tetap dipakai dalam situasi kedaerahan dan tetap berkembang. Kesadaran masyarakat yang semacam itulah, khususnya pemuda-pemudanya, yang mendukung lancarnya inspirasi sakti di atas. Apakah ada bedanya bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928? Perbedaan wujud, baik struktur, sistem maupun kosakata jelas tidak ada. Jadi, kerangkanya sama. Yang berbeda adalah semangat dan jiwa barunya. Sebelum Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu masih bersifat kedaerahan atau jiwa Melayu.
Akan tetapi, setelah Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu sudah bersifat nasional atau jiwa Indonesia. Pada saat itulah, bahasa Melayu yang berjiwa semangat baru diganti dengan nama bahasa Indonesia. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya, dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya daerah. Sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus menjunjungnya dan kita harus mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti, dengan bahasa Indonesia, akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya demikian, maka kita harus menjaganya. Jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia. Dengan fungsi yang ketiga, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam, latar belakang sosial budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan. Saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Secara resmi, adanya bahasa Indonesia dimulai sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ini bukan berarti sebelumnya tidak ada, ia merupakan sambungan yang tidak langsung dari bahasa Melayu. Dikatakan demikian sebab pada waktu itu bahasa Melayu masih juga digunakan dalam lapangan atau ranah pemakaian yang berbeda. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda, sedangkan bahasa Indonesia digunakan di luar situasi pemerintah tersebut oleh pemerintah yang mendambakan persatuan Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pada saat itu terjadi dualisme pemakaian bahasa yang sama tubuhnya, tetapi berbeda jiwanya, jiwa kolonial dan jiwa nasional. Berdasarkan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, diangkat pula lah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36. Pemilihan bahasa sebagai bahasa negara bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah timbang akan mengakibatkan ketidakstabilan suatu negara. Sebagai contoh konkret, negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, dan India, masih tetap menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di negaranya, walaupun sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa resmi. Dalam hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975, dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Dalam hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975, dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Keempat fungsi itu harus dilaksanakan, sebab minimal 4 fungsi itulah memang sebagai ciri penanda bahwa suatu bahasa dapat dikatakan berkedudukan sebagai bahasa negara. Pemakaian pertama yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah
digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.